Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah halaman login ya untuk kebutuhan HTML kita. Yang mungkin nanti bisa kita integrasikan dengan PHP gitu ya. Tapi dalam hal ini kita akan coba dulu apakah AI bisa nggak buatin form login dalam bentuk HTML gitu ya. Nah, yang saya gunakan ini menggunakan ChatGPT. Mungkin nanti kita pakai DeepSeek ya, karena kan DeepSeek ini lagi rame sekali nih sekarang. Nanti kita coba pakai DeepSeek. Perbedaan antara pakai DeepSeek dan juga pakai yang ChatGPT ini apa gitu ya. Oke teman-teman, kita perlu yang namanya code writer. Yang saya gunakan di sini adalah Visual Studio Code. Teman-teman bisa juga menggunakan Sublime Text 3 atau Sublime Text 4 ya yang terbaru. Atau bisa juga pakai Atom atau misalkan Note plus plus atau misalkan pakai Notepad biasa juga bisa teman-teman. Tapi dalam hal ini untuk memudahkan saya menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Nah, kita buka dulu chatgpt.com-nya. Sini saya belum login, ini hanya tanpa login ya. Nah, saya ingin memberikan perintah ke AI, buatkan saya form login HTML beserta CSS yang menarik. Ini ya, kita enter teman-teman. Nah, di sini sudah memberikan balasan. Nah, yang saya butuhkan hanya ini aja ya, tampilan login aja mungkin. Ya mungkin nanti kita bisa edit-edit dan lain sebagainya. Oke. Di sini juga CSS-nya sudah dibuatkan, teman-teman. Oke, ini udah. Jadi kita punya dua file. Di satu file kan juga sih bisa sebenarnya ya. Oke, kita copy aja, teman-teman. Copy. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya, kemudian kita buat baru ctrln, ctrl-v, paste. Dalam hal ini saya akan coba buatkan di bagian mana ya? Atau kita pisahkan aja ya linknya, kan di sini ada beda nih. Dikasih dua pilihan. Oke, kita copy dulu yang bagian CSS-nya. Kemudian kita ctrln lagi, kemudian paste lagi. Nah, di bagian yang ini kita simpan dulu ctrls. Kita buat directory di dokumen aja. Kita buat AI gini ya. Nah, ini namanya kita disuruh itu, ingat ya teman-teman. Di sini juga kita diberikan saran untuk nama filenya. Di sini ada form login.html teman-teman. Kita copy aja. Form login HTML-nya kita hilangkan. Nah, gini. Kemudian untuk yang CSS ini namanya adalah style.css. Kita perlu yang ini. Kita copy, kemudian kita ctrls. Di sini sudah. Kita paste CSS-nya, kita hilangkan dan enter. Nah, teman-teman di sini kita akan coba ya. Kita akan coba apakah ini bagus atau enggak tampilannya. AI ini ya. Kita pilih yang form login, teman-teman. Oke. Sini ya, teman-teman. Bisa dilihat. Oke, ini kayaknya kurang ya. Saya pengen buat lagi. Kita copy aja yang ini. Sebutan saya form login. Karena yang mungkin nanti akan kita buat itu adalah ada labeling ya. Labeling admin dan juga user. Nanti kita coba CCPT itu suruh buat ya. Buatan saya form login HTML beserta CSS yang form login berdasarkan level admin, user, dan guest tamu ya. Dalam bentuk ini gede semua nggak apa-apa lah. Dalam bentuk HTML beserta CSS yang menarik, yang elegan. Coba perintahnya kita ganti. Nah, gimana nih? Oke.
Ini kita nggak usah buat lagi ya, kita tinggal copy aja yang ini. Nah di sini kalau misalnya dilihat di bagian option ini udah dibuatin nih teman-teman. Kita tinggal copy aja yang ini. Kemudian ini masukkan di formnya. Oke, jangan lupa disimpan. Kemudian CSS-nya udah beres belum? Oke, CSS-nya udah bener. Kita copy. Kita paste, simpan. Kemudian kita coba reload lagi teman-teman. Nah, ini cuman tampilannya aja ya, tampilan diberikan ini aja nih. Kalau daftar sekarang gimana? Belum ada ya. Oke. Guest admin. Oke, kita buat yang daftarnya nih, daftarnya ya. Buatkan ya. Buatkan saya form pendaftaran untuk siswa baru SMP secara detail dalam bentuk HTML dan CSS. Oke. Nah, bisa lihat teman-teman nih. Nanti coba kita akan kombinasikan sedikit ya. Daftar sekarangnya harapnya nih masih belum. Kita nanti akan coba buat satu lagi CTRLN. Oke. Mana nih untuk formnya dulu kita copy sini. Karena kita udah buat daftar gini aja. Karena kita sudah buat CSS di sini, kita akan tambahinnya di bawah teman-teman. Kita akan tambahinnya di bawah. Jadi CSS-nya kita tinggal copy aja. Kemudian kita paste di sini. Simpan. Nah, jangan lupa di sini kita edit sedikit. Kalau misalnya untuk klik daftar berarti diarahinnya ke daftar HTML gini ya. Jangan lupa simpan. Coba kita reload teman-teman. Oke, kita reload daftar sekarang. Nah, ini teman-teman. Nah, ini mungkin nanti kita perlu disesuaikan ya. Nah, cuman ini kayaknya ada yang salah nih. Coba kita perkecil. Nah, jadi kepanjangan ya. Oke, mungkin ini mobile ya teman-teman. Berarti kita kurang menambahkan. Harusnya ini responsif ya. Kita copy lagi. Karena ada kesalahan. Buatan saya form pendaftaran untuk siswa baru secara detail dalam bentuk HTML dan secara responsif. Jadi kalau responsif itu kalau misalkan ini menyesuaikan dari layout web brosurnya gitu ya. Oke, ini sudah dibuat ini. Nah, alamatnya juga sama nih. Oke. Nah, ini masih sama kayak tadi. Mungkin nanti di CSS-nya aja, feeling saya sih gitu ya. Nah, di bagian daftar jangan lupa kita ubah. Kemudian di bagian CSS-nya udah beres belum ya? Di bagian CSS-nya yang tadi kita Ctrl Z dulu. Nah, ini ya. Kemudian nanti kita masukkan CSS yang baru di sini. Ya. Nah, kita paste di sini, simpan. Kemudian coba kita reload lagi teman-teman. Coba kita CTRL plus. Oh, ini masih sama ya. Nah, gini. Ini masih belum belum sesuai harapan ya teman-teman. Ya minimalnya tapi kita udah punya atau udah dikasih data yang kayak gini formnya. Jadi mungkin nanti kita tinggal diedit di bagian CSS-nya. Kemudian untuk di bagian daftarnya mungkin kalau misalnya kita pengen edit-edit ya kita bisa tinggal edit-edit gitu. Nah, sekarang kita buatkan halaman webnya gitu ya. Kita akan suruh si ChatGPT ini menambahkan halaman web. Oke, di sini kita masukkan lagi perintah
buatkan saya tampilan website sekolah yang menarik dalam bentuk HTML dan CSS. Bisa pakai JavaScript, bisa sih. HTML. Udah gini aja ya. Oke, kita enter. Ya, di sini lagi proses ya teman-teman. Kemarin saya pakai DeepSeek juga buat nyoba-nyoba. Cuman DeepSeek itu kemarin tuh banyak ini ya, banyak servernya itu apa ya, gagal pas generate gitu. Ya mungkin karena sekarang lagi viral gitu ya, banyak yang make, ya mungkin overload kemungkinan. Nanti kita coba pakai DeepSeek juga. Mungkin nanti akan di part yang kedua gitu ya. Oke. Nah, ini udah beres nih. Kita bikin lagi di sini teman-teman di Visual Studio Code-nya ctrln, kemudian paste. Kemudian kita kasih nama index.html. Oke, index sudah. Kemudian CSS-nya jangan lupa. CSS-nya karena ini halaman pertama, kita akan disimpan di paling atas. Atau juga di sini juga bisa sih teman-teman ya. Nah, di sini style, kita enter aja. Nah, masuk ke sini juga bisa. Apa nih, ada yang salah? Oh, di paling bawah nih. Apa nih? Oh, sorry. Salah penempatan. Di bagian indeks, di bagian sini nih. Kayaknya ada yang salah mana? Style CSS. Ya udah, kita ganti aja jadi gaya. Ini ya. Kita ctrln, kita paste lagi, kemudian simpan dengan kata gaya. Oke teman-teman, kita buka dulu indeksnya. Oh, sorry. Ini tidak ada penutupnya. Oke, ini udah beres nih. Tadi harusnya bisa aja. Di sini juga bisa sih tadi, cuman tadi kurang ada penutup. Ya udah, kita coba dulu ya teman-teman. Kita index.html-nya. Nah, ini cuman kayaknya di bagian bawah ini CSS-nya nggak kepanggil, atau ini belum beres ya tadi ya. Coba kita cek lagi CSS-nya. Tapi ini udah benar. Oke. Oh iya, belum, tadi kita copy-nya belum beres kayaknya. Kita ke gaya. Gini. Oke, sekarang pasti bisa nih. Kita reload teman-teman. Di mana? Di sini ya. Oke, reload. Nah, di sini teman-teman, ini udah beres nih. Mungkin nanti kita bisa juga tambahkan gambar ya. Kalau misalkan gambar bisa atau enggak ya, saya belum coba. Nah, mungkin nanti kita bisa kasih ini. Nah, mungkin di sini di bagian form kita bisa tambahkan untuk bisa di sini. Di bagian beranda tentang kami ini bisa daftar atau ppdb gitu ya. Misalkan di bagian ini HTML, di bagian atas itu kita kasih yang ini tuh ppdb. ppdb kita arahinnya ke daftar gitu, atau ya ke daftar dulu, atau ke login dulu ya, form login. Nah, nanti dari form login diarahin ke si daftar gitu ya. Oke, kita reload teman-teman. Nah, sini sudah ppdb, kita klik. Nah, ke sini. Jadi dia suruh masukin dulu username apa, password apa. Tapi kalau misalnya dia belum dapat nih, nah disuruh daftar. Nah, mungkin nanti kita perlu pembenahan di bagian sininya ya. Nah, itu dia teman-teman, langkah-langkah kita membuat sebuah form sederhana menggunakan AI ya, dengan menggunakan ChatGPT ini. Ya, cukup membantu, tapi memang di beberapa kayak yang tadi di pendaftaran ini kurang responsif ya. Nah, jadi kurang responsif. Mungkin nanti ini tinggal dibenerin aja sedikit sih, nggak terlalu banyak ya.
Jadi tampilannya mungkin dia menyesuaikan ke mobile ya, gitu teman-teman. Mungkin nanti kita akan coba lagi dengan AI yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini cukup membantu bagi saya dalam pembuatan login yang sederhana gitu ya. Terima kasih. Mungkin sampai ketemu di video berikutnya. Saya Mas Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.